Inspiration. Masih bersama saya Bung Chandra dalam program acara A Cup of Inspiration. Di segmen yang pertama kita sudah membahas bahwa ternyata manusia akan semakin mahal ketika diperas oleh masalah. Dan seringkali yang memeras kita untuk menjadi sebuah manusia menjadi mahal adalah ketika kita mengalami keringat dingin dalam hidup kita. Siapa sih yang nggak pernah mengalami masa-masa yang paling takut, ragu untuk memulai atau untuk action? Saya pun pernah mengalaminya. Ketika saya pertama kali menjadi seorang pembicara atau motivator, pada saat itu usia saya 20 tahun. Jujur, pada saat ketika saya memberikan seminar, tangan saya itu mengalami keringat dingin. Dan bahkan saya sampai bilang kepada panitia saya, kenapa AC begitu dingin? Lalu panitia saya menjawab dengan jok mengatakan, Pak, AC-nya belum kita nyalakan. Lalu saya bilang, lalu ini dingin karena apa? Lalu mereka bilang, mungkin dingin karena Bapak grogi atau karena Bapak tegang dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu saya mulai berpikir, ternyata semua orang hebat sekalipun, Cristiano Ronaldo, Madonna, David Beckham, mereka pasti pernah mengalami masa-masa di mana mereka keluar keringat dingin. Tapi justru ketika kita keluar di keringat dingin, itu membuktikan bahwa sebenarnya kita keluar dari area aman kita. Jadi kalau misalkan Anda hari ini sudah lama tidak keluar keringat dingin lagi, coba kita introspeksi diri. Mungkin saja kita sudah lama di zona nyaman kita, di comfort zone kita. Sebagai contoh, ketika saya pertama kali memberikan seminar, saya keringat dingin, tapi lama-kelamaan ketika sudah 3 tahun menjadi seorang motivator, ketika kakak perempuan saya menikah di Yogyakarta, pada saat pemberkatan pernikahan, Pak pendetanya bilang sama saya seperti ini, ada kata sambutan dari Pak Bung Chandra. Waktu itu saya langsung lihat kakak perempuan saya. Kenapa? Saya kaget, saya shock karena dia nggak briefing saya, dia nggak kasih tahu saya bahwa saya harus memberikan speech. Kemudian karena ini pemberkatan pernikahan, saya nggak sempat komplain. Dan dari wajahnya kakak perempuan saya ingin mengatakan bahwa kamu kan udah biasa. Tapi dalam hati saya juga menjawab bahwa saya nggak terbiasa karena saya biasa memberikan seminar motivasi, bukan acara pemberkatan pernikahan. Tapi karena pada saat itu saya sudah 3 tahun di bidang motivasi, saya pikir show must go on. Saya maju aja, saya memberikan speech, dan pada saat saya memberikan speech ternyata waktunya molor. Jadi saya nggak bisa berhenti sebelum para panitia memberikan saya time out. Bahkan saya berhenti itu karena mereka menghentikan saya dengan musik. Nah, pada saat itu teman-teman saya tanya, Bong, berapa lama yang kamu butuhkan untuk bisa menyiapkan speech yang begitu bagus? Saya bilang, saya nggak siapin speech tersebut. Itu mengalir begitu saja karena saya sudah 3 tahun di bidang yang sama. Keringat dingin saya sudah nggak ada lagi. Lalu kemudian teman saya bilang, itu bagus. Berarti kamu talenta. Kamu diberikan talenta oleh Tuhan untuk bisa public speaking. Saya pengen seperti kamu ketika ngomong di depan nggak keluar keringat dingin lagi. Sejenak saya berpikir seperti ini. Bukankah ini kabar buruk ketika saya sudah nggak keluar keringat dingin lagi? Berarti saya terlalu lama di area aman saya. Saat itu saya berpikir saya harus keluar dari comfort zone saya. Saya mengerjakan bisnis properti. Ketika saya mengerjakan bisnis properti, pada saat itu saya pernah mengalami masa-masa sulit. Ketika pertama kali saya melakukan grand launching, perumahan saya tidak ada rumah contohnya, tidak ada kantor pemasarannya, kemudian juga masih banyak pohon pisang, ya, rumput ilalang dan lain sebagainya. Dan orang beli properti karena mereka percaya dengan developernya, punya portfolio, punya CV. Sementara ini adalah properti pertama saya. Jujur, waktu pertama kali saya grand launching, tangan saya keringat dingin. Bahkan saya pernah mengalami masa-masa seperti di demo. Pada saat saya di demo, itu adalah masa-masa yang paling dimana keringat saya dingin. Nah, tapi saya bersyukur, itu artinya adalah saya bertumbuh, saya diperas menjadi manusia yang lebih mahal. Nah, kemudian setelah sudah 2-3 tahun di properti, ternyata keringat dingin saya sudah hilang lagi. Dan saya kembali mengingat, kalau saya ingin jadi manusia yang lebih mahal, saya harus kembali keluar dari comfort zone saya. Lalu saya buat bisnis kuliner, yaitu di bidang restoran. Dan sekali lagi, saya tidak punya background tata boga, perhotelan, kemudian hospitality. Saya tidak mengerti bagaimana cara masak. Adik saya pernah ledekin saya, dia bilang, jangan-jangan kamu masak air aja keasinan. Saya nggak ngerti masak, saya nggak ngerti bikin resep, tapi saya ngotot, saya beranikan diri untuk buka restoran. Tujuan saya bukan untuk, oh Pak Abong nggak puas atau lain sebagainya, tapi tujuan saya adalah untuk supaya saya belajar untuk terus keluar dari comfort zone. Dan betul, pada saat saya pertama kali buat restoran, keringat saya keluar lagi. Jadi buat sahabat excellent, perhatikan diri kita masing-masing. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Kapan terakhir kali Anda keringat dingin? Ketika saya sampaikan ini di seminar saya, peserta seminar saya ada yang bilang seperti ini, Pak,
Kalau begitu, aku bersyukur. Kenapa? Karena saya setiap hari keringat dingin. Saya bilang, kenapa kamu tiap hari keringat dingin? Nggak tahu Pak, saya setiap hari keringat dingin. Saya bilang, orang keringat dingin belum tentu keluar dari comfort zone. Mungkin jantung kamu lemah. Saya guyon seperti itu. Jadi buat kepada sahabat excellent, belajarlah temukan ketakutan. Justru hal-hal besar, produk-produk terbaik di dunia muncul dari rasa takut. Coba kita lihat insurance. Kenapa ada produk insurance? Karena kita takut dengan ketidakpastian di masa depan. Kita takut kalau misalkan kita sakit, siapa yang biayai rumah sakit kita? Siapa yang biayai anak kita nanti? Jadi produk-produk terbaik muncul dari rasa takut. Pemadam kebakaran, airbag pada mobil dan lain sebagainya. Kalau Anda ingin menjadi manusia yang lebih mahal, kejarlah rasa takut. Do what you fear, watch it disappear. Kita akan kembali lagi di segmen ketiga, tetap di program di TV Excellent, A Cup of Inspiration.